Ada kabar terbaru lagi, kabar bahagia khususnya bagi teman-teman yang galbay di pinjol legal OJK, tapi pinjolnya sudah ada di desa lapangan. Ternyata di sini ada caranya bro, terutama untuk menghadapi desa lapangan dan solusi-solusi mengenai desa lapangan datang ke rumah. Ini lu dengarkan sendiri, nanti akan gue beritahu kepada teman-teman di akhir video, karena di sini ada bocoran DC lapangan pinjol yang membocorkan bagaimana caranya lu datang sama DC lapangan itu DC pinjolnya nggak datang lagi. Ini dia bocorkan. Nanti lu bisa dengarkan poin-poinnya apa saja yang dia katakan dan dia kasih informasi ke dalam tools pinjol. Ini sangat luar biasa sekali. Makasih juga untuk abang kita ini yang sudah berkomentar, yang sudah memberitahu kita untuk bocoran-bocoran terutama dalam menghadapi desa lapangan pinjol. Namun sebelum itu teman-teman klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga jangan lupa ketikkan dalam komentar untuk keluhan, pertanyaan-pertanyaan teman-teman masalah galbay pinjolnya. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Pinjol. Pada video kali ini kabar bahagia banget ini ya. Dan dimana kabar bahagia ini khusus bagi teman-teman yang memiliki galbay pinjol legal OJK, sedangkan pinjol tersebut sudah memiliki DC lapangan. Teman-teman jangan takut dulu. Di sini ada bocorannya, dan bocoran ini dibeberkan oleh DC lapangan pinjol. Nah, DC lapangan pinjol ternyata ini masih aktif bro, dia sebagai DC, tapi dia mungkin punya rasa kasihan juga kan kepada kita-kita sebagai orang-orang yang saat ini takut dengan DC, dan dia bongkar dan dia bocorkan bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari DC-nya tidak datang-datang lagi. Nah, sebelum itu gua masuk ke dalam topiknya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu bro, share, dan juga jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga. Nah, di sini kan gue bacakan dulu komentarnya. Ini ada mungkin ya, ini kemungkinan besar dia adalah DC lapangan pinjol, dan dia berkomentar seperti ini di dalam komentar YouTube gue. Gue akan bacakan. Saya kolektor setiap hari keliling lagi. Kita nagih dengan sopan. Bila mau bayar, bayar. Kalau nggak bisa bayar, ya bilang. Intinya jangan berbelit-belit, apalagi meremehkan. Kita juga punya hati nurani, tapi tergantung respon orang yang didatangi. Sebenarnya banyak kesimpulannya bro. Ya, apa yang dimaksud dengan kata-kata abang-abang ini? Nah, sini akan gue jelaskan. Sebelumnya gue selalu bilang, dulu kemarin-kemarin di dalam konten gue selalu bilang, jika teman-teman didatengin sama DC lapangan pinjol, lu jangan selengean gitu kan, harus sopan. Itu sering gue gaungkan bro. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena banyak sekali pengikut gue yang di YouTube, pengikut gue yang di TikTok, dan bahkan member gue yang ada di dalam grup WA. Dia itu takut didatengin DC lapangan karena takutnya DC datang marah-marah. Takut DC datang marah-marah, sita barang, mempermalukan dia kepada tetangga. Ini sering banget ya nasabah yang dirasakan. Kenapa dia bisa berasumsi seperti itu khususnya kepada nasabah? Karena dia sering menonton konten-konten di TikTok atau snack video, dan dimana isi kontennya DC-nya itu serem datangnya, sampai marah-marah, sampai debat dan lain sebagainya. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, abang DC ini juga mengatakan seperti itu. Yang pertama poinnya adalah teman-teman harus sopan. Kalau teman-teman itu misalkan nggak punya duit, ya katakan nggak punya duit. Lalu teman-teman bisa dikatakan nggak punya duit, mungkin ada faktornya. Entah teman-teman kerjanya freelance, atau memang duitnya sudah kepake buat biaya berobat, atau memang teman-teman nganggur, dan lain sebagainya. Lu kalau bilang nggak punya duit, lu pasti punya alasan yang kuat bro, alasan yang masuk di akal. Ini yang sering banget gua gaungkan. Ya, ternyata di sini terbukti dari DC lapangan pinjol berkomentaran juga seperti itu. Dan selanjutnya adalah teman-teman itu harus konsisten. Nah, maksudnya konsisten itu adalah ini dia mengatakan jangan berbelit-belit. Nah, teman-teman tuh harus konsisten untuk memberikan alasan-alasan kenapa teman-teman itu nggak bisa bayar dan nggak mampu bayar. Dan jangan pernah menjanjikan pembayaran. Itu kuncinya bro. Lalu teman-teman akan bertanya lagi, bang gue sudah lakukan itu, tapi DC-nya masih datang-datang juga. Lah, mungkin teman-teman tidak konsisten, atau teman-teman ini mewujudkan teman-teman bohong gitu kan.
Tapi kalau teman-teman sudah ketemu dengan desa lapangan pinjol yang pertama di awal, lalu besok datang lagi, yang ketiganya teman-teman nggak usah kalian temui lagi, ya. Intinya kalau desa datang ke rumah itu, desa itu mau tahu keluhan lu tuh sebagai nasabah apa sih sampai nggak mampu bayar, sampai nggak bisa bayar, sampai nggak mau bayar, kan kayak gitu. Nah, yang kedua teman-teman jangan selengean, jangan berkata kasar, ya harus punya sopan santun. Desa juga sopan, Anda sopan. Di sini gue tidak membela siapa-siapa, tapi gue memberikan solusi yang terbaik bagi teman-teman. Ini khususnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, apalagi sampai debat dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, kalau desa datang itu jangan menanyakan SPP-nya dulu, jangan menanyakan surat jalannya dulu. Nah, teman-teman, kalau didatangi sama DC, teman-teman harus ya mengeluarkan keluhannya apa sih ketika DC ini berkata, ibu kapan mau bayar, ibu kapan mau bisa diselesaikan. Nah, teman-teman baru keluhkan di situ, masalahnya apa, dan kenapa nggak mau bayar. Gue contohkan seperti ini, mohon maaf Pak, hari ini saya belum mampu bayar. Jika nanti saya punya uang, jika saya nanti mampu bayar, tentunya saya akan bayar melalui aplikasi. Lu bilang kayak gitu aja bro, karena saya ini lagi nganggur gitu alasannya. Atau lu bisa juga karena kerja saya freelance Pak, kadang ada kerjaan, kadang enggak. Lu bilang aja karena anak saya lagi butuh biaya sekolah Pak, kan karena saat ini lagi ada mau masuk sekolah. Lu bilang alasan kayak gitu. Jadi lu ada alasan yang masuk di akal, jangan alasan yang ngada-ngada tapi itu sifatnya bohong. Ya seperti itu. Nah, kalau lu ditekan terus, desanya sudah mulai naik darah, nah baru lu tanyain, Bapak datang kemari SPPI-nya gimana, surat jalannya mana, kan kayak gitu. Kalau dia menunjukkan SPPI-nya, lu cocokkan dengan KTP-nya. Kalau misalkan cocok, nah lu foto, lu kirim ke OJK, lu laporkan bahwa desa yang datang tersebut telah menekan saya, mengintimidasi saya, menghina saya, merendahkan saya, dan lain sebagainya. Jadi lu bisa laporkan, itu senjata lu yang terakhir. Jadi SPPI perihal dia datang itu lu tanyanya nanti di akhir aja, ya, di akhir, jangan di awal. SPPI-nya mana, surat tugasnya mana, itu terakhir aja bro. Ya terakhir aja, jangan langsung nanya SPPI, karena desanya nanti akan berontak dia, akan kesel dia. Nah, untuk menghindari kekesalan dia, lu ngomong dulu baik-baik gitu kan, keluhan lu apa, alasan lu apa. Tapi kalau dia tidak mau tahu, tidak mau ngerti, baru lu cemes di situ, ya. Ingat desa yang datang itu adalah kerja, dia tuh kerja di bidang jasa penagihan. Tentu kalau dia nggak kerja, kasihan anak dan istrinya. Artinya apa tuh bang? Nah, kalau desa datangnya ke rumah Anda itu datangnya brutal, lalu kalian laporkan, lalu laporan itu diterima oleh OJK, lalu desanya diberi sanksi, kasihan keluarga dan anak-anaknya. Karena apa? Dia terancam bakalan dipecat karena melanggar SOP, karena melanggar dari peraturan penagihan. Dan perlu Anda ketahui, teman-teman jangan takut didatengin sama DC lapangan pinjol. Kalau DC datang ke rumah Anda, lalu DC-nya kasar dan lain sebagainya, itu DC-nya akan diberi sanksi. Ya, sanksinya apa? Bakalan di blacklist di semua perusahaan penagihan, dan SPPI-nya bakalan dicabut dan dia bukan jadi DC lagi, dan dia tidak bisa melamar sebagai DC lagi. Itu berat bro, resiko dan konsekuensi dari DC ketika dia melakukan pelanggaran saat melakukan penagihan. Makanya teman-teman harus memiliki bukti yang kuat ketika DC-nya itu datang yang kurang ajar. Nah, bukti-bukti yang kuat itu adalah teman-teman harus punya fotonya. Yang kedua adalah teman-teman harus hafal waktu dan tempatnya di mana. Yang ketiga ini teman-teman harus tahu nama asli dia sesuai KTP apa, nomor teleponnya berapa. Ya, itu teman-teman harus pegang itu buktinya agar nanti saat melakukan pelaporan melalui via email itu teman-teman ya bisa di-upload untuk ya pelaporannya. Jadi teman-teman harus memiliki bukti yang kuat. Jadi mungkin segitu aja informasinya mengenai bocoran dari DC lapangan pinjol. Dan di sini teman-teman yang mau konsultasi melalui telepon dengan saya harus menjadi member grup WA kita, dan teman-teman kita di sini yang mau join ke dalam grup
grup Telegram kita. Itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat dan jangan takut pinjol, jangan takut DC. Harus perjuangkan aksi gagal bayar pinjol agar pinjol di negara ini segera bubar dan segera punah. Bye bye.